Ini saya akan menjelaskan tentang laporan final project klasifikasi kopi menggunakan metode neural network atau ANN dan GLCM. Ini nama kelompoknya dan abstraknya. Jadi kopi merupakan salah satu minuman paling diminati di Indonesia. Perkembangan kopi di Indonesia mengalami kenaikan produksi yang cukup pesat. Pada tahun 2016, produksi kopi mencapai sekitar 632.000 ton, dan tahun 2017 produksi kopi meningkat sebesar 636.700 ton dan juga mengalami kenaikan sekitar 0,74%. Kopi Arabica dan kopi Robusta merupakan jenis kopi yang paling banyak memasok sebagian besar perdagangan kopi di dunia. Kopi Arabica dan Robusta selain memiliki perbedaan cita rasa, juga memiliki perbedaan bentuk biji kopi. Pedagang dan pengusaha kopi sebagian besar belum mengetahui perbedaan tersebut. Nah, untuk menghindari kesalahan pemilihan biji kopi, diperlukan sebuah perangkat lunak yang dapat diterapkan untuk membantu membedakan jenis kopi berdasarkan bentuk biji kopinya. Pengolahan citra image processing dalam sebuah metode jaringan saraf tiruan atau neural network dapat dijadikan salah satu alternatif pilihan perangkat lunak. Penelitian ini membahas tentang bagaimana perangkat lunak mengenali sebuah pola citra biji kopi menggunakan metode morfologi dan learning vector quantization. Citra biji kopi melalui proses akuisisi citra dan segmentasi bentuk agar memperoleh citra biner yang digunakan sebagai filter vektor untuk pengenalan dan pengujian. Proses pengenalan pengujian ini dapat dilakukan terhadap 50 data dari masing-masing kelas biji kopi dan dengan image masukkan berformat JPEG. Fitur vektor yang digunakan yaitu luas, tinggi, lebar, min, variance, dan standar divisi klasifikasi. Kelas terbagi menjadi citra biji kopi Arabica dan kelas citra biji kopi Robusta. Dengan hasil kinerja rata-rata, pengenalan pada proses pengujian mencapai 97%. Untuk kata kuncinya ini Arabica, fitur vektor, min, morfologi, neural network, Robusta, dan variance. Selanjutnya, ini menggunakan metode yang pertama, metode ANN atau Artificial Neural Network. Berbeda dengan fungsi logik yang mengandalkan pemikiran ekspor, ANN ini dapat secara mandiri untuk menentukan parameternya. ANN atau jaringan saraf tiruan ditemukan pertama kali oleh Max Coulomb dan Pitts pada tahun 1943. Max Coulomb dan Pitts ini menyebutkan bahwa kombinasi beberapa neuron sederhana menjadi sebuah sistem menularkan peningkatan kemampuan komputasinya. Bobot dan jaringan yang diusulkan oleh Max Coulomb dan Pitts dapat diatur untuk melakukan fungsi logika sederhana. Fungsi aktivasi yang dipakai adalah fungsi threshold. Ini selanjutnya pada tahun 1953, Roosevelt memperkenalkan dan mulai mengembangkan model jaringan baru berupa lapisan yang disebut perceptron. Metode pelatihan ini digunakan untuk mengoptimalisasikan hasil ilustrasinya. Dan Hopf pada tahun 1960 mengembangkan perceptron ini dengan memperkenalkan aturan pelatihan jaringan yang dikenal sebagai aturan delta. Terus yang selanjutnya adalah metode GLCM atau Gray Level Co-occurrence Metric. Metode GLCM ini menurut Xi dan DKK dan kawan-kawan pada tahun 2010 merupakan suatu metode yang melakukan analisis terhadap suatu pixel pada citra dan mengetahui tingkat keabuan yang sering
terjadi. Nah, sekilas tentang metode GLCM ini. Metode ini juga terbulasi tentang frekuensi kombinasi nilai piksel yang muncul pada suatu citra untuk melakukan analisis citra berdasarkan distribusi statik dan identitas pikselnya. Dapat dilakukan dengan mengekstrak fitur teksturnya, pola Peruma dan Darmarene 2013. GLCM merupakan suatu metode untuk melakukan ekstraksi ciri berbasis statistikal. Perolehan ciri diperoleh dari nilai piksel metrik yang mempunyai nilai tertentu untuk membantu suatu sudut pola. Ini menurut Kasim dan Herjoko pada tahun 2014. Selanjutnya adalah ini sudah masuk ke source. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah source code. Pertama kali kita load dataset menggunakan library Pandas. Kita load ini di aplikasi Anaconda pakai Jupyter Notebook. Pertama ini adalah source code-nya, ya, import 6psnp. Ya, ini datasetnya. Pada VCSP GLCM Coffee dataset terdapat 24 kolom fitur data dan 1 kolom label serta memiliki 241 sampel data atau raw. Pada 24 fitur dalam data yang dihasilkan oleh variasi 4 sudut GLCM antara lain 0, 45, 90, 135 terdapat 6 metrik fitur dissimilarity, correlation, homogeneity, kontras, ASM, dan energi. Pada kolom label terdapat 16 kelas kategori coffee dengan label ini dark coffee, medium coffee, light coffee, dark coffee, extra dark coffee, medium coffee, light coffee, extra dark coffee, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan melakukan visualisasi dataset 24 fitur ini ke dalam data GLCM citra coffee yang kita memiliki menggunakan library matplotlib. Nah, ini source code-nya. Dan ini adalah result pada Jupyter Notebook-nya. Hasilnya ini. Berapa persennya ini. Selain itu, kita juga bisa menambahkan beberapa banyak sampel tiap kategori coffee dengan cara berikut. Nah, ini di label di tipe INT 64. Ini untuk studi kasus terdahulu, mungkin ada ini identifikasi jahe berdasarkan warna menggunakan jaringan saraf tiruan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah cukup kita mengenal dataset yang diberikan materinya oleh teman saya tadi, Mas Reza Setiawan, kita akan menyiapkan dataset ini untuk di-apply ke metode neural network. Data normalization using decimal scaling. Data berikut merupakan teknis normalisasi dengan data dengan cara membagi tiap kolom pada data dengan bilangan berpangkat basis 10. Dirumuskan sebagai berikut. New underscore data sama dengan data per 10 pangkat J. Nah, di sini di mana J merupakan banyaknya digit pada nilai terbesar masing-masing kolom. Ini tampilan implementasi pada Python. Dan hasil dari decimal scaling di atas disimpan pada variabel X, label encoding, dan kategori Calis output vector. Sekarang kita akan melakukan encoding terhadap kolom label menggunakan scikit-learn label encoder. Nah, kurung buka kurung tutup, dan mengubahnya menjadi categorical metric menggunakan one-hot encoding keras to categorical.
Ini hasil dari coding pada Python ini. Ini hasilnya. Nah, kita mengimplementasi pada Python lagi. Ini pakai label encoder. Result pada Jupyter Notebook-nya ini hasilnya bisa dilihat. Berikutnya kita melakukan split dataset atau training set dan test set. Selanjutnya kita akan split dataset input feature pada variabel X dan output kategori pada variabel Y menggunakan skip, learn, train, test, split dengan proporsi 75% data untuk training, 25% data untuk testing. Berikut pada implementasinya pada Python. Nah, ini bisa dilihat xtrain, xtest, ytrain, ytest. Training test. Kita melakukan print dan kita akan melihat hasilnya ini berikut. Nah, resultannya pada Jupyter Notebook. Dan dari hasil split data untuk training dan tes dataset tersebut kita simpan pada variabel X, xtrain, xtest, ytrain, ytest. Terlihat jika xtrain dan xtest memiliki 24 feature. Nah, ini 24 feature. Sedangkan kolomnya ytrain dan ytest memiliki 16 kategorial kolom. Ini build neural network model. Setelah berhasil melakukan splitting dataset di atas itu, selanjutnya kita akan mencoba membuat model neural network untuk klasifikasi kopi, sebagaimana studi kasus kita yang kita bahas. Arsitektur neural network yang akan digunakan sebagai berikut. Ini input layer dan layer, output layer. Input layer terdiri ada 24 neuron. Nah, ini 24 neuron inputannya. Agar pas dengan dimensi 24 feature kolom pada xtrain dan xtest, output terdiri dari 16 neutron agar pas dengan dimensi 16 kategorial kolom pada ytrain dan ytest. 24. Ada 5 layer pada hidden layer dengan 23 1024, 512, 256, 128 neuron pada masing-masing layer. 1024, 23. Ini 1024, 512, 256, 128 dan 16. Pada hidden layer. Dan pada hidden layer digunakan aktivitas ELU, Exponential Linear Unit. Ini rumusnya bisa dilihat. Dan pada hidden layer terakhir menggunakan excitation sigmoid. Ini rumusnya excitation sigmoid. Berikut implementasi pada Python. Ini codingannya pada Python bisa dilihat. Dan pada keras terdapat mode API yang disebut dengan ini. Model sama dengan sequential. Untuk menambahkan layer pada model dengan menggunakan metode model.add. Nah, ini masukkan
Untuk mendefinisikan layer seperti yang kita butuhkan pada arsitektur di atas dengan menggunakan dense layer yang dapat kita atur banyaknya unit atau neuron dan activation function pada neuron. Ini model.add dense. Ini pada Python. Inputan pada Python. Pada layer paling pertama ditambahkan harus menyertakan properti input shape atau input dim. Ini kita inputkan pada Python tersebut. Konfigurasi pada model di atas diatur menggunakan compile sehingga kita bisa setup loss function, optimize and metric yang digunakan pada model. Pada model di atas digunakan optimized adaptive moment estimation. Optimized Adam dipilih karena dapat menemukan lokal minimal dengan sangat cepat dibanding algoritma lain seperti SGD. Lokal minima adalah posisi di mana fungsi loss yang didapatkan sangat kecil yang mengindikasikan error kecil pula. Jadi itu meminimalisir kemungkinan untuk error. Ini tampilannya. Dan untuk loss menggunakan kategorial cross entropy karena kasus yang dihadapi adalah kasus multi-class classification. Dan metrik menggunakan accuracy, precision, and recall. Ini. Untuk melakukan training terhadap model yang dibuat dan cara menjelaskannya fit. Selain itu, kita bisa atur epoch dan batch size untuk training yang akan kita lakukan. Ini caranya untuk apa tadi ya? Untuk menjelaskan, untuk mengatur epoch dan batch size. Training model di tahap ini kita akan memanggil fungsi check model untuk menjelaskan proses training model, epoch dan batch size yang akan digunakan. Ini misalnya epochnya 1000, batch size-nya 32, max length train shape 1 sampai dengan 24. Variable max length digunakan untuk mendefinisikan input shape pada model yang kita buat di atas. Max length adalah banyaknya dimensi feature pada training dan test dataset, yaitu sebanyak 24 feature column. Nah, ini misalnya kita akan jalankan training model ini berikut. Maka evaluation model, plot history training and validation test dataset dan menggunakan matplotlib. Terdapat 4 metrik yang dapat diplot: accuracy, loss, precision, and recall. Berikut plot history training model atas. Result pada Jupyter Notebook-nya ini hasilnya. Jadi ini hasil plot menunjukkan kenaikan untuk akurasi sering bertanya epoch sehingga berhasil didapatkan 0 sampai 8. Untuk loss mengalami penurunan seiring penambahnya epoch, mengindikasi error pada model menjadi makin kecil. Ini turun dan berhasil didapatkan loss terakhir sebanyak 0,4. Untuk precision and recall didapatkan masing-masing sebesar 0,44 dan 0,43. Precision dan recall menunjukkan kemampuan model dalam melakukan prediksi terhadap data. Sekian dari saya. Untuk penjelasan berikutnya bisa dijelaskan oleh teman saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Sekarang menjelaskan tentang print confusion matrix. Selanjutnya kita dapat melakukan plot confusion matrix untuk model yang kita buat. Implementasinya sebagai berikut, yaitu import def plot confusion matrix. Ini adalah source code-nya yang tadi. Sekarang result pada Jupyter Notebook. Inilah dari semua source code tadi kita menjadikan satu menjadi confusion matrix, akan menunjukkan seberapa banyak hasil prediksi yang benar untuk data tes yang kita berikan. Jika didapatkan hasil confusion matrix dengan nilai tertinggi terdistribusikan pada diagonal pojok kiri atas sampai kanan bawah, maka model yang kita hasilkan memiliki hasil yang baik. Jika dilihat untuk sampel dengan kategori LGC, untuk 6 sampel atas kategori tersebut pada tes dataset tidak dapat diidentifikasi dengan benar secara keseluruhan. 4 sampel diberi terisi sebagai DCR dan 2 sampel sebagai DFC. Di sisi lain, banyak kategori sampel yang diprediksi secara tepat keseluruhannya seperti kategori MLB, MB, XFF, DFC, 2C, DCR, LBTP, DC+, MF, CD, XFR, XCD, XVL, dan LEY. Untuk mengatasi data yang masih belum tepat, kita bisa diprediksi melalui dengan menambahkan dataset yang banyak datasetnya. Yang kedua, print model report. Setelah print conversion matrix di atas, kita sekarang akan mencoba print report model untuk tiap kategori menggunakan sedikit LED classification report. Berikut implementasikan pada Python print classification report y argmax dan axis sama dengan 1 dalam kurung y branch argmax dalam kurung axis plus 1. Target namanya adalah MLB, NB, XFF, DFC, 2C, LGC, DCR, MFCS, DVC, LBTP, DC+, MFCD, LYT, XPR. Sudah, sekarang hasilnya pada Jupyter Notebook sudah terjawab, dan dari report di atas kita bisa melihat for session, recall, dan metrik lainnya untuk tiap kategori. Sehingga kita bisa membuat acuan mencari kategori mana yang hasilnya prediksinya jelek. Nah, di tahap ini kita telah berhasil mengimplementasikan simple neural network pada keras untuk membuat model yang dapat melakukan klarifikasi untuk 16 kategori kopi. Dataset yang digunakan didapatkan dari matrix vector GLCM citra kopi untuk sudut 0,45, 0,90 dan 1,35. Baik, dari hasil diskusi tersebut kita memperolehkan klasifikasi ini untuk menerapkan metode artificial neural network dengan juga metode LGCM untuk mendapatkan prediksi warna dari berbagai macam jenis kopi yang ada di area yang telah didapatkan tersebut. Kemudian diambil nilai rata-rata warna red, green, dan blue seperti yang ditunjukkan yang di atas. Fitur dari setiap citra kemudian disimpan beserta kelas tingkat kematangan roasting dari citra biji kopi tersebut. Kumpulan data tersebut yang kemungkinan digunakan sebagai input proses pembelajaran jaringan saraf tiruan. Dari total data input dibagi menjadi data training dan data testing. Diuji coba dengan presentasi yang berbeda. Struktur jaringan saraf tiruan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 node input dan 1 hidden layer yang mengandung 30 neuron, 4 output yang mendefinisikan kelas dari tingkat roasting biji kopi. Sekian dari kelompok saya. Inilah hasil diskusinya dari proyek penelitian warna biji kopi yang dibuat kelompok saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiq ila atmamik thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.